Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Gua Sur. Guanya ada di belakang saya. Tadi kita dapat penjelasan dari Ustadz, dan memang sudah pernah kita dengar juga beberapa kali dari ceramah-ceramah. Gua ini adalah gua tempat dulu Rasulullah SAW mau hijrah ke sini. Itu sempat dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka ingin membunuh beliau, dan beliau bersama dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bersembunyi, ya, menenangkan diri sejenak di gua ini untuk menghindari pengejaran. Dan cerita mengenai sahabat Abu Bakar digigit oleh ular kalajengking terjadi di gua ini. Dan saat pelarian itu, sahabat Ali radhiyallahu an, beliau yang mengganti Rasulullah tidur di tempat tidur. Dan setelah penggerbekan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, mereka mencari Nabi, ternyata ditemukan adalah sahabat Ali. Semoga Bapak Ibu semua yang menonton video ini, kita doakan untuk bisa datang suatu saat untuk haji dan umrah dan berkunjung ke gua ini. Kita tidak bisa sempat naik karena waktu terbatas. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi hari ini ziarah di kota Makkah. Setelah beberapa hari lalu kita ziarah di Madinah. Dan hari ini ayah tidak ikut karena beliau sempat drop tadi waktu tawaf sunnah di Ka'bah, dan beliau istirahat. Kita akan lanjut ke tempat lainnya. Ya, sambil melakukan perjalanan ini saya sedikit cerita bahwa harusnya ayah ikut di ziarah kota suci Makkah ini karena sudah terjadwal. Tetapi qadarullah ayah tidak bisa ikut karena baru tadi pagi kami ibadah tawaf di Masjidil Haram. Kemudian setelah tawaf itu kami coba berdoa di Ka'bah di Multazam. Dan karena terlalu banyak jamaah di situ, akhirnya ayah pingsan. Dan beliau secara fisik tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah ini, dan beliau hanya beristirahat di hotel. Masya Allah, tabarakallah. Saat ayah pingsan itu banyak sekali jamaah yang mengurus, jamaah dari berbagai negara. Mereka mendoakan, memberikan air, memberikan obat, memberikan kurma, upaya-upaya lain agar ayah cepat siuman. Dan Allah mentakdirkan beliau siuman dan kembali kami ke hotel. Saya menggondong ayah dari Masjidil Haram depan Ka'bah itu sampai kembali ke hotel hampir 1 kilo. Dan saya membayangkan selama ini saya menonton orang menggendong orang tuanya, dan kali saya lakukan. Dan qadarullah sehari setelah ini, beliau besoknya itu beliau pingsan lagi di depan Ka'bah setelah mencium hajar. Dan disitulah beliau kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat. Karena lihat pohon-pohonnya ini setelah hajian kemarin. Sekarang lagi rumput. kita biasanya di sini kawasan di sebelah kanan Bapak Ibu itu kan ada kapling-kaplingnya. Biasanya itu tempat dibangunnya tenda-tenda. Ini adalah salah satu tempat penting, ya, yang didatangi. Jadi dia nggak boleh keluar pagar ini. Kalau keluar pagar ini berarti udah di luar Arafah. Dan ada batas di itu. kawasan ini Arafah ini sekarang sudah mulai orang nyebut ini pohon apa? menghijau. Banyak kisah-kisahnya katanya. Jadi Pohon Soekarno, karena pohon-pohon Soekarno, hijau ya, ini tumbuh di memang sini, sengaja ditanam oleh panas, pemerintah dia setempat. minta Raja Mungkin Saudi untuk menanam salah satu pohon tujuannya adalah untuk agar lebih menjadi rindang, tempat lebih adem. Tapi sekarang alhamdulillah pohon bernaung semakin besar. lebih Dan rindang, semakin lebih banyak, adem ya, besar, untuk para jamaah yang mengurangi tingkat melaksanakan panas. wukuf. Karena pada bulan-bulan tertentu, kalau haji dilakukan pada musim panas, bulan-bulan tertentu panas sangat menyengat. Sekarang sebelah kiri Arafahnya. Ada juga antara Kalau Arafah lihat dan di Madinah ada kendaraan Arafah ini, kereta. ini Tapi itu hanya hampir tidak orang-orang terlihat yang di bangunan maktab permanennya tertentu yang seperti dekat hotel lokasi dan dengan lain-lain. kereta. Tapi ini Kalau adalah orang yang di lapangan maktabnya jauh dari lapangan stasiun, luas, tetap tanah-tanah yang menggunakan luas. bis atau berjalan kaki. Berhenti pada saat Ya. wukuf Kalau itu teman-teman tempat Indonesia ini yang dia tidak akan dapat digunakan kuota untuk haji, tempat berkumpul apalagi yang para curi-curi, jamaah. dia nggak dapat izin Jadi mungkin masyahir, ada dibangun biasanya dia tenda-tenda dan jalan kaki. seperti itulah. Kalau Ya. dilihat ini Dia ada rangka-rangka blok, ya. blok Tadi itu siapa ada itu, rangka-rangka dia tenda punya maktab masing-masing. yang memang Misalnya sengaja kita dibuat berangkat untuk para dari, jamaah. Sekarang karena travel A
Ar-Royan. musim Untuk haji Ar-Royan, belum, tahun jadi depan tenda-tendanya mulai ada sudah kelompok dicopot-copot haji ya, plus. untuk penutup tendanya. Jadi Bapak Ibu kalau punya saudara keluarga yang mau haji berangkat tahun ini bisa ya menggunakan visa furoda. Jadi nanti Ar-Royan sudah bisa ini nih mendampingi coupling Bapak Ibu nih. bisa melaksanakan Kalau ibadah istilah haji. ininya Tahun itu ini insya maktab Allah, tuh, ya, ada haji plus tempat dan WC, haji ada furoda apa bisa semua nih, dilakukan ada di ke sini. Nah ini nih, ini Ar-Royan. banyak. Jadi bisa langsung berangkat tahun Lihat nih, ini Jadi tenda-tenda kita nih. daftarkan langsung. Tenda-tenda yang dibuat Ya. untuk para jamaah haji. Tahun depan masih apa? Bisa Jadi ini ada. rangkanya aja, nanti kalau Cuma mungkin biayanya musim haji memang baru lebih dipasang besar dibanding haji plus. penutup tendanya. Tapi tanpa antri. Luas Jadi, sekali Ya lokasinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sarankan karena Di Arafahnya agak jauh. dekat Kalau mau yang di bis nggak apa-apa, nunggu sini. di bis cuma ada lama. Arafah ini Kita di sini ada punya waktu setengah jam, Bapak Ibu. Jabal Rahman, Kita punya waktu di sini setengah tempat jam. bertemunya Nabi Adam Di sini dan sekitar Ibunda Siti Hawa. apa Jabaroma itu banyak yang tukang dagang juga. Silakan Jadi, yang mau nyari-nyari mungkin di sana kemari udah Kalau susah. Nabi Adam Di sini diciptakan di surga, silakan. Kondisi juga nih Siti Hawa alhamdulillah lagi diciptakan teduh. di bumi. Biasanya panas di sini. jadi mereka Lagi bertemunya teduh, di lagi sini enak di Jabal kondisi. Rahman. Jangan lupa bis kita posisi nanti di akan mana, turun ingat di sini ada untuk melihat Jabal label Rahman. Ar-Royannya bis nomor 4. Sekarang kita sudah tiba di kawasan Jabal Rahman, dan ini adalah rombongan kita dari Ar-Rayyan Al-Mubarak. Dari tempat kita parkir katanya sampai di Jabal Rahmah 700 meter, dan kalau misalnya kita mau lanjut sampai ke puncak itu bisa sekiloan. Banyak sekali jamaah di sini dari berbagai negara yang melakukan kunjungan atau ziarah ke tempat ini. Dan kita diingatkan untuk tidak melakukan coret-coretan atau apa ya, di kawasan ini. Kita nanti atau di sepanjang jalan kita akan bertemu beberapa orang seperti juga di negara lain. Itu orang-orang yang meminta sedekah. Dan saya lihat mereka yang meminta sedekah ini adalah orang-orang bukan asli dari sini, Saudi, tetapi orang-orang dari negara lain. Dan mereka sebagian memang benar-benar mengalami seperti misalnya cacat fisik. Terus di sepanjang ini juga seperti layaknya tempat-tempat yang diziarah di Makkah dan Madinah, itu ada para penjual. Dari bahasa yang mereka gunakan seperti bahasa orang-orang dari Hindi, mungkin India, Pakistan, atau mungkin Bangladesh. Kalau di dekat Masjidil Haram itu kebanyakan mereka adalah orang-orang dari misalnya Afrika, mungkin dari Ethiopia atau negara-negara di sekitaran kawasan itu, karena kita bisa mengenali mereka dari kulit mereka yang jelas mereka dari Afrika. Dan Masya Allah. Nah ini seperti ini nih. Ini penjualnya perempuan, nah itu dia coklat. Nih yang mereka jual ini sajadah dan juga pernak-pernik yang lain. Ada yang jual pakaian, barang-barang khas Arab. Ini abaya-abaya. Sedang ada transaksi di sini antara pembeli dan penjual. Jabal Rahmah masih jauh memang di sana. Di sana anaknya ini Jabal Rahmah. Diteriaki haj. Kalau teriak begitu berarti memang mereka sengaja memanggil kita untuk belanja di tempat mereka. Kita juga harus hati-hati ya kalau melakukan belanja di sini. Paling tidak mengertilah begitu nilai tukar uang rupiah dengan nilai uang real, supaya jangan sampai kita salah bayar ya.
salah bayar, maksudnya karena ada pedagang-pedagang juga yang memang mau mengambil keuntungan dengan cara-cara tertentu. Jadi kita jangan sampai merasa tertipu atau dirugikan. Barang-barang yang dijual di sini juga bagus-bagus sih. Ini barang-barangnya ini bagus-bagus juga banyak. Dan saya barusan dengar ternyata ada orang Indo juga di sini. Mungkin mereka juga sebagai pedagang. Kalau di dekat Masjidil Haram itu para penjual makanan itu memang banyak orang-orang Indo dari suku-suku Jawa misalnya, mereka paling banyak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tes mic. Wow, sepanjang jalan ya mereka jualan. Masya Allah, kerennya jadi titik Araf, mereka sambil dagang sambil ngobrol, luar biasa. Jadi ini tempat yang mungkin 1,24 jam aktivitasnya tidak pernah berhenti karena ribuan jamaah umrah datang di tempat ini silih berganti. Malah mungkin saya tidak kesini, tapi kalau melihat situasi siang ini sepertinya sudah ada yang duluan datang sejak subuh dan sekarang masih ada yang terus datang. Kemudian yang sudah selesai mereka kembali. Ice cream. Ini jualan ice cream. 5 real es krim. 5 real tuh berapa tuh ya? 20.000 lebih, 25 kali ya. Insya Allah kalau situasinya memungkinkan kita coba ya. Tapi kalau tidak usah. Nah, semua jemaah yang datang ke sini tuh kita sudah dalam keadaan wudhu ya. Sudah keadaan wudhu. Karena nanti setelah dari sini kita akan melaksanakan umroh yang kedua. Tapi memang kita juga nanti akan mengunjungi masjid tempat mikot. Jadi kita bisa wudhu lagi di sana kalau misalnya ada yang sudah batal wudhu. Masya Allah, tabarakallah. Untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, jangan lupa untuk berdoa. Memohon kiranya nanti diberikan kesempatan untuk datang haji dan umrah. Mungkin di antara kita merasa tidak mampu secara ekonomi, tidak punya uang. Kemudian ada yang sakit dan lain sebagainya. Tetapi kita harus yakin bahwa panggilan untuk haji dan umrah adalah panggilan dari Nabi Ibrahim untuk seluruh umat muslim di muka bumi selama kita hidup. Dan panggilan itu tidak terbatas hanya pada orang berduit atau orang sehat, tetapi kita semua. Jadi yakin saja, yang penting terus berdoa, karena siapa tahu Allah kasih jalan, kasih kesempatan untuk bisa datang. Dan melaksanakan haji dan umrah adalah sebuah ibadah yang benar-benar dirindukan oleh banyak kita. Hampir semua muslim merindukan untuk datang. Kita datang di pagi hari, jadi situasinya belum terlalu panas. Dan kebetulan cuaca lagi mendung ya. Tidak tahu akan turun hujan atau tidak. Tetapi cuacanya lagi mendung. Nah, sepanjang kita jalan, pemerintah Arab Saudi kayaknya menyiapkan alat ya, seperti penyemprot air begitu.
Jadi kalau kita yang baru kita kaget, kita ya dari mana ya? Basah gitu. Padahal itu alat yang sudah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Oke, ini kita sudah sampai di gerbang pintu masuk di sini, di Jabal Rahmah. Nah, ini gerbangnya, ini udah sangat dekat. Masya Allah, tabarakallah. Lemon. Nah, ini Jabal Rahmah. Assalamualaikum ya Allah. Sudah banyak jamaah di atas. Nah, itu dia Jabal Rahmah. Ini banyak yang duduk-duduk di sebelah. Mungkin kecapean ya. Main nomor akan, tahu seperti apa kan kesopanan ini. Ya, meeting point-nya di mana? Cari meeting point dulu. Ya. Oke. Karena ini kita jalan rombongan, jadi harus tetap ada dalam barisan. Ini kita ikut arahan ustadznya. Kita cari meeting point, tempat untuk berkumpul, mendengarkan arahan supaya pelaksanaan ziarah ini berjalan lancar. Nah, ini sedang meeting. Ini sedang mau dibicarakan nih, karena naik ke atas juga cukup jauh. Kalau saya sih berharap semoga kita naik ke atas untuk melihat situasinya dari atas. Tapi kita lihatlah, karena ini rombongan, jadi apa keputusan bersama. Masya Allah, tabarakallah. Setelah kita meeting sebentar tadi untuk memutuskan apa pilihannya, jadi ada dua ya, mereka yang sudah tidak sempat untuk naik, mereka menunggu di meeting point tadi. Nah, kita yang lain ini insya Allah berusaha untuk naik. Kita dipimpin sama ini yang bawa bendera, Ustadz Wildan. Yang di beliau ini sekarang rute naiknya itu sudah dibikin dua. Jadi rute naiknya di sebelah sini, di belakang saya ini. Gimana cara menunjuknya? Terus nanti kalau rute turun itu di sebelah sana. Jadi tidak ini sekarang ini satu jalur. Jadi tidak bertabrakan. Tapi di tempat ini, seperti yang teman-teman lihat, sudah ada pembatas pagar besi ya, yang dibikin di sini untuk sebagai pembatas. Terus tadi yang saya bilang, karena situasi di sini panas, jadi pemerintah Arab Saudi membuat ini. Nah, itu tuh, ini alat ini untuk menyemprot air. Wow, kamera kena nih. Mungkin kita matiin dulu kali. Menyemprot air supaya jamaah tidak kepanasan. Terus ini ada doa yang dipanjatkan oleh jamaah-jamaah dari mungkin India atau Pakistan. Dan kita belum ya. Tapi kita jamaah sudah diberikan buku panduan umrah. Jadi untuk ziarah-ziarah tempat-tempat ini sudah ada bacaan doanya. Jadi saya tadi pagi sama ayah melaksanakan tawaf sunnah itu menggunakan buku panduan itu. Jadi 7 kali tawaf, sudah ada doanya di situ, termasuk doa selesai tawaf. Masya Allah. Sebenarnya kalau melihat gunungnya tidak terlalu tinggi ya, Jabal Rahmah ini. Tapi memang ya ini ibadah umrah maupun haji itu ibadah fisik. Jadi harus benar-benar kuat fisik dan mentalnya.
untuk bisa melaksanakan semuanya. Karena ini naik turun ya. Jadi kalau kita yang kondisinya kurang sehat ya itu. Tapi ada sebuah magnet ya, sesuatu yang itu biasanya mungkin di luar nalar, yaitu orang-orang yang tadinya mungkin kita berpikir mereka kurang sehat, fisiknya kurang memungkinkan untuk melakukan ibadah ini, mereka kadang tiba-tiba saja mereka tuh menjadi sehat, bugar untuk melaksanakan ibadah ini. Dan itu mungkin karena salah satu ya, seperti yang saya juga praktekkannya, itu bermunajat, berdoa di tempat-tempat ini mustajab ya, misalnya di Masjidil Haram, di Multazam, atau mungkin berdoa di Masjid Nabawi, atau mungkin karena niat dari awal bahwa dia ingin melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, maka dia bermohon supaya Allah memberikan kekuatan dan akhirnya dia sehat betul untuk melaksanakan. Dan itu sesuatu yang tentu di luar medis ya, karena memang ya Allah menguasai segala apa yang kita miliki. Jadi kalau Allah mengizinkan ya pasti bisa. Ini benar rombongan kita, teman-teman kita masih terus berjalan secara perlahan menuju ke tempat pendakian. Ini penampakan Jabal Rahmah dari bawah. Nah itu jalan naiknya. Nah itu jamaah kita yang menuju ke tempat pendakian sampai ke puncak. Wow, di atas terdengar seperti talbiyah, orang bersalawat atau menandungkan sesuatu di atas. Kita sudah berada di jalur pendakian Jabal Rahmah. Ini jamaah-jamaah yang kecapean istirahat ya. Di jalur pendakian ini dibikin tangga. Tangga ini susunan batu sama cor-coran semen. Bisa dilihat ya. Terus di lantainya ini kayaknya kelihatan ya. Nah itu ada tuh. Itu pemerintah Saudi sudah menanam lampu penerang LED ya, yang dipasang di tangga naik. Lampu ini tidak dipasang seperti kita umumnya ada tiang di samping-samping lalu dipasang lampu, tapi lampu ini dipasang di tengah-tengah tangga. Kelihatan nggak ya? Ini untuk memberikan penerang jamaah naik ke atas Jabal Rahmah. Ini sebentar sejenak ya view yang bisa dilihat di belakang saya. Di sebelah sana tadi sudah ketutup. Itu titik poin kita untuk awal tadi, titik temu kita. Sebentar nanti kita turun, kita akan kembali ke sana. Jalur pendakian ini yang saya rasa ya, insya Allah karena mungkin saya lagi dalam keadaan alhamdulillah sehat, itu belum terlalu sulit ya. Pendakian ini memang benar sudah dibikin sangat memudahkan kita untuk para peziarah. Masya Allah, lihat di bawahnya ini orang-orang yang baru naik di belakang kita. Itu mereka pelan-pelan baru naik. Ar-Rayyan Al-Mubarak. Yang mau tahu, spill sedikit ya, untuk ongkos naik umroh bersama Ar-Rayyan itu kemarin saya itu 23,8 juta. Jadi 23.800.000. Nanti ada tambahan biaya untuk batik ya, sama meningitis. Mari kita terus naik, insya Allah diberikan kesehatan dan kemudahan.
Kita berhenti sejenak, melihat ke belakang. The view. Tadi kita keluar dari Jabal Sur, di dekat-dekat sini. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, kalau sudah mendekati puncak, ini agak sedikit terjal jalannya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kita udah sampai di puncaknya nih. Oh, alhamdulillah. Si Aryan Al-Mubarak. Kita di sini 10 menit ya, foto-foto. Nah, itu tugu yang ada di sini. Ini seperti yang tadi diingatkan oleh Ustadz. Batu-batu yang ada di belakang saya ini, seperti batu-batu ini, penuh dengan tulisan-tulisan menggunakan cat dan spidol. Karena waktunya mepet, kita coba keliling dulu sebentar di sini, Jabal Rahmah, untuk melihat view. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kita ada di puncak. Di sini, lihat di tugu ini, pemerintah Arab Saudi membuat semacam reklame di atas. Itu membuat larangan-larangan yang harus tidak boleh dilakukan atau harus ditinggalkan, tidak perlu dilakukan oleh para jamaah. Nah, di belakang ini view kota Makkah. Kota Makkah. Ini kota Makkah. Itu bisa kita lihat, ini adalah kiblat ya. Bisa kita lihat di kejauhan sana itu ada tower Zamzam di belakang, berarti kiblatnya ke sana. Tadi kita sempat lihat ada yang sholat sunat di sini. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah Saudi. Ini dilakukan oleh sebagian jamaah. Mereka menulis-nulis atau mencoret-coret dinding ini. Kita tidak tahu apa maksudnya. Harusnya tidak boleh ya. Ini lihat tuh, ada ibu-ibu yang sementara melakukan coretan, menulis-nulis di dinding tugu ini. Ya Allah, mari kita panjatkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mohon kiranya berilah kehidupan keluarga kami, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke, kalau teman-teman mendengar
takbiran di sini. Ini adalah jamaah luar negeri ya. Entah dari Turki atau negara lain. Kita memang dipesan untuk tidak melakukan ibadah tertentu di sini di Jabal Rahmah. Tetapi apa yang jamaah-jamaah ini lakukan ini tentu sebagai sebuah penghormatan tempat ini. Tempat yang tentu setiap jemaah haji atau umroh datang untuk mengunjungi. Berarti ini menunjukkan tempat ini istimewa. Jadi tidak ada salahnya untuk bermunajat, menyampaikan doa-doa, dan bahkan ada yang mungkin salat sunat di sini tadi sempat kita lihat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak semua hal menurut saya itu sesuatu yang salah. Tapi untuk sekedar menghormati tempat ini tidak ada salahnya bertalbiyah atau melakukan hal yang bersifat baik begitu. Kecuali yang seperti vandalisme ya. Seperti tembok-tembok ini, fondasi-fondasi ini yang dicoret-coret, menulis nama dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menulis dengan menggunakan huruf Arab. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kita mungkin sebentar lagi akan turun dari tempat ini, Jabal Rahmah, dan kita akan kembali berkumpul dengan teman-teman kita yang menunggu di bawah. Wallahualam, saya juga sampai sekarang masih tidak tahu apa alasan dari beliau-beliau orang-orang ini mencoret-coret di tugu ini, Jabal Rahmah. Masya Allah, Masya Allah. A country from Tajikistan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Tajikistan. Oh, Masya Allah. Ini adalah jemaah dari Tajikistan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu jemaah dari Tajikistan, mereka minta di video ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini saya berada di sepertinya bagian timur. Bagian timur maksudnya timur dari kiblat ya, karena kiblatnya yang belakang. Karena kalau kita di sini kita mau bilang timur barat. Karena kita kalau di Indonesia timur misalnya, kalau bilang timur berarti matahari terbit, barat itu identik dengan arah kiblat. Sekarang kalau arah saya bilang arah timur ini karena saya berada di kota Makkah dan bagian kiblatnya itu ada di belakang saya. Kita akan coba saya kasih lihat view-nya ya, view. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Ini tempat kayaknya favorit untuk para peziarah untuk datang ke sini karena rata-rata mereka semuanya di sini mengambil video. Wow. Wah. Wah. Lu bayangin ada cewek sampai ke sini peziarah menulis nama dan memfoto. Tebing coy, alah, coba. Oh, tebing, dia turun, membuat catatan di batu. Tebing, masya Allah, beraninya. Dan lihat, ekstrim nih, sholat ekstrim. Lu bayangin lu sholat di sini, arahnya tetap kiblat ya. Tapi lihat, tebing, peziarah sholat di sini, masya Allah. Di sini ada juga. Oh, ekstrim.
Iya, sholatnya ya biasa ya, tapi tempatnya loh ekstrim. Wow, biasa. Ini 2 orang. Wow, berani nggak kalian sholat dengan itu sih? Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Nah ini juga nih ibu-ibu sama adik ceweknya juga baru selesai tulis-tulis di batu. Tangga ini harusnya tangga turunnya, tapi ada sebagian malah memanjat dari tangga ini. Ini kondisi di atasnya. Orang-orang berkumpul semuanya di sini. Jabal Rahmah. Masya Allah. Jamaah itu yang dari tadi baca talbiyah di bawah kita dengar, di atas mereka membaca dan pengeras suara sampai sekarang kita masih dengar. Masya Allah luar biasa. Mereka begitu bersemangat berdoa dan bermunajat di atas ini. Tadi masih ada orang, sekarang tinggal saya sendiri di tempat ini favorit para peziarah untuk mengambil video dan foto. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dari atas ini kita bisa melihat sekeliling kota Makkah dan sekitarnya. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, ya Allah. Dan jamaah kita Ar-Rayyan sudah turun. Kita turun sekarang. Sebenarnya tadi saya mau juga sholat 2 rakaat di atas. Paling tidak kan kita bisa sholat duha di sini. Tapi karena tidak bawa sajadah, jadi saya tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah di sini. Ekstrim aja tadi saya lihat orang-orang yang tadi ini ya, orang-orang yang tadi sholat sunat di atas ini. ثم التعارف الآخر ما هو التعارف الآخر أن الناس تعترف بذنوبها والله عز وجل يعرفهم رحمته. الله عز وجل يعرفهم رحمته. بماذا يعرفهم رحمته؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا وأن الله عز وجل أعتق رقابهم من النار. فنحن جينا لهنا وطلعنا لهذا الجبل وتكبدنا هذه المشاق وهذه الحرارة لا لشيء، لكي نوري الله من أنفسنا بعض من هذا الانكسار أو جزء من أحوال أهل الحج. فنسأل الله عز وجل أن يرزق كل الحاضرين حج بيته. قل ربي إن شاء الله يرزقنا حجة، واللي حج إن شاء الله ربي يرزقه حجة مرة أخرى. ونشهد الله تعالى أننا معترفون بذنوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اعترفنا بذنوبنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. يا رب صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في كل آن وحين، صل على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا نسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم من صعيد عرفات من فوق جبل الرحمة نتوسل إليك يا رب العالمين، نقسم بك عليك يا رب العالمين، نسألك باسمك العلي الأعظم يا الله، 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 يا غفار، يا غفار، يا تواب، يا رحمن، يا رحمن، يا عظيم السلطان، يا عظيم السلطان، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا رب جئناك لتتوب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها ظاهرا باطنا وروحك. اللهم اغفر لجميع الحاضرين. اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك، اللهم هذه أكفنا قد رفعت إليك. اللهم نرجوك يا الله، اللهم بدل سيئاتنا حسنات حتى جميع التبعات. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها، اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والخطايا.
يا رب البرايا، نستغفر الله رب البرايا من جميع الذنوب والخطايا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. يا رب لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. يا أكرم الأكرمين، عساك تردنا يا رب العالمين. يا رب عبادك واقفون ببابك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. يا رب الأرباب افتح لنا الأبواب، يا رب الأبواب افتح لنا الأبواب، افتح لنا الأبواب وأجرنا من عظيم العقاب، واجعلنا من أهل الجنان. اللهم لا تحرمنا شفاعة النبي العدنان. اللهم اجعلنا من أحباب رسول الله، واجعلنا في شفاعة رسول الله وفي زمرة رسول الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لكبيرنا ولصغيرنا، اللهم اغفر جميع ذنوبنا سرها وجهرها علانيتها. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك زيادة في الدين. يا رب نسألك زيادة في الدين، يا رب نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا رؤية حبيب المرسلين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم يا رب نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم تب على الحاضرين، اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا رب طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل بالحسنات ميزاننا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات حتى التبعات. اللهم اجعلها جية مباركة، اللهم اجعلها زيارة مباركة، اللهم بارك لنا في زيارتنا، اللهم اجعل هذا المكان شاهدا لنا وعلى توبتنا، اللهم اجعل هذا المكان حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل هذا المكان تيسيرا لحج لنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربي لنا أبناءنا واستر لنا بناتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا في كل مكان يا عظيم الشان، يا عظيم البرهان. اللهم يا رب ارحم بلادنا وبلاد المسلمين.